Ada 12 murid Yesus, Simon, Yakobus, Yohanes, Andreas, Filipus, dan Bartolomeus, kemudian Matius, Thomas, Tadeus, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot. Oke lah, sekarang sebelum kita melanjutkan video ini, apabila engkau menyukai channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Oke Laskar, tahukah kamu kalau hampir semua rasul atau murid Yesus mengalami kematian yang menggenaskan? Walaupun demikian, para rasul merasa bahwa ketika mengalami penganiayaan dan kematian yang mengerikan, itu adalah sebuah kehormatan karena mereka bisa merasakan sebagian dari penderitaan yang Yesus alami. Baik Laskar, kita mulai dari murid Yesus yang bernama Andreas. Pertanyaan yang pertama, siapakah Andreas itu? Bagaimana latar belakangnya sehingga Yesus memanggilnya sebagai murid? Latar belakang Andreas. Andreas bin Yunus, yang artinya Andreas anak Yunus, yang berasal dari Betsaida. Andreas merupakan salah satu dari 12 murid Yesus. Nama Andreas sendiri diambil dari bahasa Yunani yang memiliki arti jantan. Ia mempunyai saudara kandung yang juga masuk dalam bagian 12 murid Yesus, yaitu Simon Petrus. Andreas tinggal di Kapernaum bersama dengan saudaranya Petrus, sebab mereka bekerja di sana sebagai penjala ikan atau nelayan. Seperti biasanya, yaitu menjala ikan di danau Galilea. Namun Yesus datang menghampiri mereka dan mereka berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Maka mereka pun meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Andreas menjadi salah seorang dari 12 murid Yesus yang utama seperti yang dicatat dalam semua Injil sinopsis dan kisah para rasul. Ada beberapa peristiwa penting yang dicatat Alkitab mengenai peranan Andreas. Yang pertama, dalam peristiwa mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Andreas yang memperkenalkan anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Yang kedua, beberapa hari sebelum Paskah, pada saat Yesus tiba di Yerusalem, sebelum ia disalibkan, ada seorang Yunani yang datang merayakan Paskah. Ia ingin bertemu dengan Yesus. Orang itu pergi ke Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Namun Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas, kemudian Andreaslah yang pergi memberitahu Yesus. Ketiga, ketika Yesus berada di atas bukit Getsemani, Yesus mengajak Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas. Pelayanannya setelah kenaikan Yesus. Setelah Yesus meninggalkan mereka, naik ke surga dan turun Roh Kudus setelah 10 hari kemudian, Andreas melayani di Yerusalem bersama-sama murid-murid yang lain. Menurut tradisi yang disampaikan para tokoh gereja, mula-mulanya Andreas kemudian memberitakan Injil sampai ke Rusia dan Yunani. Bagian kisah kematiannya, Andreas menghabiskan masa-masa akhir hidupnya di Scythia yang terletak di sebagian utara Laut Hitam. Namun sebuah buku kecil yang dituliskan sekitar tahun 260 Masehi berjudul Acts of Andrew menceritakan bahwa Andreas memberitakan Injil di daerah Makedonia dan mati martir di Patras, Yunani. Menurut sejarawan abad 15, Truman Neumann, Andreas pergi ke Patras di Yunani bagian barat, di mana Gubernur Roma Aegetes berdebat dengan Andreas dengan kekristenan. Saat itu Aegetes mencoba meyakinkan Andreas untuk meninggalkan kekristenan sehingga ia tidak perlu disiksa dan dihukum mati. Namun Andreas tetap teguh dengan pendiriannya dan mengalami siksaan. Saat akan dihukum mati, Andreas meminta ia disalibkan dengan salib berbentuk X karena ia merasa tidak layak dihukum mati menggunakan cara yang sama seperti Yesus. Dengan salib berbentuk X membuat kematian Andreas lebih lama, namun saat ia disalib selama 2 hari itu, ia masih bisa terus berkhotbah kepada orang-orang yang lewat atau melihat hukumannya saat itu.
Salib X ini sekarang dikenal sebagai salib Andreas. Para pengikutnya melaporkan bahwa ketika ia dibawa ke salib, ia menghormati salib itu dan berkata, "Sudah lama saya merindukan dan menantikan saat kegembiraan ini. Salib sudah dikuduskan tubuh Kristus yang tergantung di atasnya." Oke Laskar, demikian informasi yang dapat kami bagikan. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan pengetahuannya mengenai kisah hidup para rasul dari awal pertama mereka mengikuti Yesus sampai kematian mereka. Terima kasih untuk telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar video ini, channel ini terus berkembang.